Kalau sesungguhnya nanti realnya itu namanya STU atau MST ya, jangan lupa. Jadi gateway yang menghubungkan seluler dengan jaringan internet IP itu ada gateway sendiri. Di Cisco pakai COS server. Terus ada BTS, BTS itu yang memanjangkan. Seluler itu jaringannya ada yang di 900 MHz, ada yang 1,8 giga, ada yang 2,1. Tapi kalau WiFi itu berbeda. WiFi itu microwave. Namanya microwave, beda lagi. Microwave itu yang paling lama adalah 2,4. Terus ada 5 GHz atau kita sebut PSI dan ada AM yang baru AM, tapi Cisco belum suara AM, paling banyak di SI. Nah, semuanya ini kita coba padukan jaringan seluler, jaringan rumah, terus ada server IoT dan ada DNS-nya. Saya capture dulu supaya kita bisa oratorer. Di sini ke arah router ke arah rumah satu, IP-nya adalah bloknya ini. 192.168.1.8, sedangkan ini keliru ini. Ini 2 ya. Salah tulis. Ini 2.0. Terus sininya 4. Sorry. Aduh, keliru saya. Ini 2. Ini 3, ini 4. Kalau di panduannya sudah benar sih. Di panduannya sudah benar IP-nya, cuma saya salah nulis di capture-nya. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Di belakang layarnya ini, ya, yang nomor 1 ini di share lagi IP yang dari internet itu bisa menjadi 1.10.0.1. Ini pakai NAT ya, ini pakai NAT, bukan routing full. Ini NAT. Kiri NAT itu adalah dia bisa ke atas, tapi atas nggak bisa ke bawah. Jadi IoT server itu nggak bisa menjangkau lampu, nggak bisa menjangkau lampu, tapi lampu bisa menjangkau server IoT dan DNS. Begitu juga HP. HP ini nggak bisa diakses dari lampu ke HP, nggak bisa. Tapi HP bisa ke server DNS. Jadi brokernya itu server DNS-nya ini. Semuanya bisa menjangkau ke server IoT dan DNS, tetapi kebalikannya nggak bisa. Itulah NAT, Network Address Information. Real internet itu seperti itu. Makanya butuh broker. Ya, brokernya di sini ada server IoT. Bagaimana membuatnya? Ya. Saya edit dulu ini biru ya, ini 2. IoT device atau pin lampu satu itu menuju ke server DNS itu nggak butuh routing, karena apa? Ya, NAT itu memakai AP1-nya. Padahal AP1 menuju ke DNS itu cuma satu router, maka kita cuma butuh gateway saja. Jadi AP1 diarahkan ke gateway-nya ke router. Begitu juga AP2 diarahkan ke gateway router. Cuma permasalahannya COS ini dia ini diatur server dan router sehingga ada 2 hub. Makanya nanti routernya nanti harus ditambahi static routing supaya bisa menjangkau handphone-nya. Jadi nanti ada static routing. Saya coba masuk ke panduannya dulu. Praktikum self registration itu. Ini, nah IP-nya sudah seperti itu ya, dikasih gateway dan sebagainya. Kira-kira mana yang harus saya detailkan? Karena ini kan materinya Jarkom ya. Materi Jarkom cuma saya tambahi IoT. Harusnya untuk Jarkomnya sudah paham ya. Semoga masih ingat. Saya akan tunjukkan aja ya. Di AP router. AP router ini saya pakai AP router PT ya. PT router.
Nah, development router itu ada FO dan fast Ethernet. Padahal kita butuh LAN-nya itu, fast Ethernet-nya itu butuh 4. Kan nggak cukup. Nanti saya matikan, saya nyalakan lagi. Jadi tadi saya ganti aslinya. Jadi ini saya tambahkan di CFP, saya tambahkan slotnya. Karena saya pakai yang standar itu fast Ethernet-nya cuma 2. Saya lepas lagi ya. Nanti sudah saya rubah. Saya nggak ngajarin detail karena ini sudah materi zaman dulu. Dia supaya cukup voltnya harus 4 minimal 4 ya. Kita on kan. Oke. Terus kalau sudah ini masih restart. Ya karena barusan saya on kan ini restart. Kita nggak bisa config kalau nggak di selesai. Nah, ini sudah. Nah ini nyetingnya di sini. Lu kok hilang semua? Aduh, belum saya save tadi. Hilang semuanya Pak saya ini. Gak enaknya Cisco ini kalau lupa di save ya hilang. Kalau PC kan tidak hilang ya. Ini tadi hilang. Saya coba ini aja, load ulang aja. Jadi pada load. Ya terus. Cisco itu kalau di restart, kalau nggak di save hilang. Kalau routernya ya routernya. Kalau PC enggak. Makanya hati-hati nanti. Mau nggak hilang. Kalau hilang ya udah lagi ini saya. Nah ini ya. Pas Ethernet-nya saya kasih IP 192.168.1.1, pas Ether 1, dibalik 1, Ether 3, dan seterusnya. Ya sudah. Saya nggak ngajari yang AP1 sama AP2. Yang baru di sini, yang belum kita pernah pelajari itu COS. COS itu punya backbone sama tower seluler. Saya akan menjelaskan di sini COS-nya. Punya interface namanya backbone. Backbone itu seperti yang ke area internetnya ya. AP itu seperti area internetnya. Kita pakai IP titik 192.168.4.2. Semua device di luar itu tidak saya buat juga. Ya, AP-nya juga 192.168.1.2, 192.168.2.2. Kebetulan jaringannya yang DOS ini saya buat 4.2 dengan bandwidth-nya 4.1 karena router. Terus DNS-nya diisi semuanya karena nanti kita punya kepentingan server brokernya kita pakai domain ya nanti IoT.net nah aksesnya tidak IP lagi tapi IoT.net ini pelajaran zaman dulu. Oke. Sedangkan sel towernya ini defaultnya sudah bawaan 172.16.1.1 terserah Anda. Ini Anda rubah boleh tapi kita standar aja. Dan yang terakhir adalah di bagian setting. Nah, ini providernya kita isi Telkomsel. Jadi towernya nanti akan memancarkan Telkomsel namanya. Oke, terus, nah KWS-nya ini kita pancarkan ke BTS. BTS itu kayak IP tapi bridge. Yang memiliki IP itu KWS-nya. Sedangkan BTS-nya ini cuma bridge, AP bridge, bukan AP internet. Seperti AP bridge. Dia cuma diarahkan nyambung ke KWS. Nah, di sini yang paling penting adalah di config di bagian 3G 4G-nya. Sorry, di bagian settingnya. Di sini kita namai BTS, providernya kita namai Telkomsel. Jadi dia akan memancarkan saja Telkomsel. Sedangkan IP-nya dipegang TOS-nya. Yang jadi DHCP servernya itu TOS-nya. Oke, HP-nya sama persis dengan WiFi ya. Kita ke config tapi bukan ke wireless-nya. Karena ini punya port wireless sama 4G ya. Karena kita di sini seluler, jangan pakai wireless-nya. Tapi selulernya. Di selulernya 3G 4G kita samakan namanya yaitu providernya Telkomsel. Oke. Nah, kalau sudah, oke.
Ini yang di bagian handphone. Kalau sudah di DNS ini ada tambahan settingan sedikit ya. Di server IoT dan DNS pastikan service IoT-nya enable ya, standar tadi. Terus di bagian lagi DNS-nya ya, kita tambahkan IoT.net Aricon ya, masih ingat ya cara dulu. IoT Aricon. Kalau sudah networknya sudah nyambung semuanya, kita pastikan PDU-nya nyambung. Nanti PDU-nya nggak nyambung dulu, networknya nggak berhasil, ya. IoT-nya pasti nggak berhasil. Ini saya hapus dulu. Ya. Saya tes dulu. Minimal itu dari bawah ke atas ke bawah. Ya. PDU dari jendela menuju ke server IoT. Oke, sukses. Ya. Ini rumah 1 sudah berhasil. Rumah 2 dari lampu ke server IoT. Oke, sukses. Dari bawah ke atas ya. Nggak perlu atas ke bawah, nggak usah dicek. Nggak usah dicek karena nggak mungkin nyambung. Dari handphone sekarang. Dari handphone nyambung ke atas. Oke. Oke. Ini kalau nanti nggak bisa lanjut. Soalnya apa sih? Oke, sukses ya. Atau nanti kok. Ini sudah sukses. Mungkin dia ARP juga mungkin ya. Oke, sukses. Nah, apa yang selanjutnya? Kalau sisi routingnya sudah beres, sisi routing sisi connectionnya ke atas ke brokernya sudah beres, kita tinggal nyeting IoT servernya ya di desktopnya, kita pakai web browser. Ingat, karena kita pakai internet server itu pakai browser, bukan IoT monitor ya. Oke, di pakai desktop. Kita tadi sudah pakai DNS IoT.net. Nah, sudah ya. Terus ada setup. Saya tadi sudah setup. Ya, sudah buat IoT. Buat lagi ya nggak apa sih. Dari 1 ya nggak masalah. Admin 1, 2, 3 boleh. Sorry, setup ya. Saya sudah setup soalnya. IoT. Saya sign in. Nah, kebetulan ya, saya ini sudah selesai. Lampu, jendela, rumah 1, rumah 2 ini sudah saya registerkan ke IoT-nya, ke IoT.net-nya. Tapi pakai domain. Nanti bisa kita kendalikan lintas network karena sudah centralized. Kita mau kendalikan rumah 1, ini jendelanya. Oke, bisa. Rumah 2, rumah 1, bisa rumah 1. Oke, sudah. Nah, sudah benar-benar lintas ya. Inilah registrasi server. Registrasi server itu kelebihannya adalah dia bisa banyak device yang dikontrol, tidak peduli dimanapun belahan dunia ya. Yang penting dia bisa ke arah broker. Saya realnya saya sendiri punya rumah yang di Lamongan, rumah orang tua saya ya. Itu jarang ditempati sehingga saya kontrol dari sini ya. Semuanya satu akun. Rumah yang Surabaya, rumah yang Lamongan saya benar. Itu realnya. Nah, nanti kedepannya mungkin Anda juga seperti itu. Punya rumah lebih dari 1 bisa Anda kendalikan. Cara itu silakan sekarang dicoba sesuai panduan yang ada di bukunya itu sampai berhasil. Ya silakan. Satu akun buat ngatur rumah 1 lalu yang buat rumah 2 juga bisa ya? Gak masalah, 2 akun berarti kan nggak gabung nanti akun sendiri punya akun sendiri ya. Bisa. Berarti dari rumah 2 itu nanti di rumah 1 login untuk rumah 1 ya bisa. Rumah 2 bisa. Tapi kan nggak gandeng. Tapi kalau akunnya 1 berarti kan cuma jadi gandeng. Iya. Bisa, nggak masalah. Dibuatkan sendiri boleh. Saya terlalu banyak Pak, saya kendalikan. Saya buat 2 akun boleh.
Dan itu nanti realnya bisa diremote lebih dari satu handphone ya kan. Mamanya kalau di rumah seperti saya ya, saya punya akun yang sama dengan istri saya bisa. Jadi bisa saling ngecek gitu.